Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan sehingga dapat berkumpul pada pembelajaran hari ini. Salawat berserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yang telah memberikan kita rahmatnya. Baiklah, saya Fajrani Miandi dengan NIM 11910623882 dari kelas 6A Akuntansi Pendidikan Ekonomi. Saya akan menjelaskan model dan media pembelajaran yang saya gunakan saat saya menjadi guru dengan materi bank sentral, alat pembayaran, dan alat pembayaran non-tunai. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model tipe START atau Student Team Achievement Division. Nah, model START ini adalah model pembelajaran kooperatif di mana siswa tersebut dibagi ke dalam beberapa kelompok dan siswa itu bisa bertukar pikiran dan berdiskusi untuk mencari jawaban ataupun suatu solusi dari permasalahan maupun tugas yang diberikan, dan mereka pun akan lebih semangat dalam belajar nantinya. Nah, langkah-langkah dari model START ini, yang pertama ada pendahuluan. Nah, saya sebagai guru sebelum memulai pembelajaran saya akan mengucapkan salam terlebih dahulu, doa, lalu melakukan kegiatan absensi kehadiran dan juga bertanya kabar siswa tersebut. Lalu guru melakukan absersi, yaitu saya menanyakan kembali kepada siswa saya terhadap materi yang minggu lalu agar pemikiran siswa saya menjadi terbuka dan mereka pun mengingat kembali materi yang minggu lalu dan siap untuk belajar pada pembelajaran kali ini. Lalu selanjutnya saya sebagai guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu mendeskripsikan bank sentral, mendeskripsikan alat pembayaran dan alat pembayaran non-tunai. Lalu guru akan menjelaskan materi yang akan diajarkan, yaitu materi bank sentral, alat pembayaran dan alat pembayaran non-tunai dengan menggunakan metode ceramah agar siswanya pun paham nantinya yang disampaikan guru tersebut serta menyimaknya dan melakukan penganalisa. Nah, langkah kedua yaitu tim. Saya sebagai guru akan membagi siswa saya 4-5 siswa ke dalam beberapa kelompok yang heterogen, dan saya katakan itu kelompok yang ideal. Kenapa? Saya membagi kelompok tersebut berdasarkan perankingan di kelas. Lalu langkah selanjutnya yang ketiga adalah kuis. Nah, setelah saya membagi kelompok, saya sebagai guru akan memberikan tugas maupun kuis kepada peserta didik saya yang terbagi dalam kelompok tadi untuk menjawab yang sudah saya berikan, dan mereka pun berdiskusi untuk mencari jawaban tersebut, dan saya pun akan melakukan monitoring, yaitu berjalan kepada setiap kelompok tersebut, memantau mereka, dan jika kelompok tersebut tidak paham bisa langsung bertanya dengan saya, dan saya pun akan membimbing mereka untuk bisa paham dengan yang saya berikan, dan mereka pun bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Lalu langkah keempat adalah scoring. Nah, setelah siswa itu menjawab pertanyaan yang sudah dibagikan tadi dalam kelompok, nah saya pun sebagai guru akan menyuruh siswa saya untuk mempresentasikan hasil yang telah mereka dapatkan. Dan setelah mereka presentasikan, maka saya sebagai guru akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang telah mereka sampaikan tadi, yang sudah mereka jawab maupun mereka presentasikan. Dan saya pun akan memberikan skor atau penilaian terhadap siswa saya sudah terbagi dalam kelompok tersebut. Nah, langkah yang kelima atau langkah yang terakhir yaitu adalah rekognisi. Nah, setelah saya melakukan pemberian nilai maupun skor kepada setiap masing-masing kelompok, nah saya pun akan memberikan apresiasi kepada kelompok yang sangat baik, dan itu tingkatan dari kelompok tersebut saya buat menjadi 3 tingkatan, yaitu ada great team, super team, dan juga good team. Nah,
Jadi semua kelompok itu saya berikan nama dari tiga tingkatan tersebut berdasarkan hasil yang mereka dapat dengan skor yang sudah saya berikan. Nah, akan dapat satu kelompok yang dikatakan bisa super team. Nah, untuk kelompok yang good team, mereka pun akan nantinya termotivasi dengan apresiasi yang saya berikan kepada kelompok yang super tadi maupun yang kelompok yang great team tadi. Jadi kelompok yang tidak mendapatkan sebutan nama seperti itu, mereka pun akan termotivasi bagaimana kedepannya atau pertemuan selanjutnya mereka lebih baik lagi dalam memahami materi tersebut dan mencarikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan dalam kelompok tersebut. Jadi sangat bagus untuk pemberian apresiasi tersebut. Lalu media yang saya gunakan dalam pembelajaran pada kali ini yaitu medianya link video YouTube dan juga gambar. Nah, di mana saya menyajikan kepada peserta didik saya yaitu sebuah video YouTube, dan mereka pun harus menyimaknya untuk dapat menganalisa nantinya. Lalu setelah saya selesai memutar video tersebut, nah saya akan memberikan gambar yang berkaitan dengan materi saya, itu mengenai bank sentral, alat pembayaran non tunai, agar siswa saya bisa tahu apakah mereka benar-benar paham dengan video yang saya berikan. Nah, misalnya saya berikan gambar Bank Indonesia, nah itu termasuk ke dalam apa, dan siswa saya pun pasti akan memberikan respon. Nah, saya memberikan stimulus dan mereka pun akan memberikan respon. Nah, jika mereka tahu jawabannya pun mereka akan jawab itu termasuk bagian dari bank sentral. Nah, begitu seterusnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.